Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Fas, pekerjaan saya masih sama sebagai pengacara. Dengan rekan saya siapa? Median Prana. Median Prana. Oke, pembahasan berkaitan dengan podcast sekarang ini berkaitan dengan lagi hitsnya ya, berkaitan dengan pendakian gunung, yang dimana pendakian itu harus memenuhi suatu standar yang itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Terus berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, berkaitan dengan itu saya dengan narasumber yang cukup baik gitu ya di pendakian dan cukup terkenal juga di para pendaki, khususnya di Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dengan Pak Median ya. Ya, Bang. Silakan Pak Median memperkenalkan diri, dari mana, nama dan yang lain-lain supaya teman-teman mengerti juga apa background Pak Median juga gitu ya. Oke, nama saya Median Prana, biasa dipanggil Median. Karena kita konteksnya pendakian, jadi saya sedikit cerita tentang sejarah pendakian ya. Atau saya pertama kali mendaki itu pada tahun 2004, itu pertama kali ke Gunung Gede. Dan untuk kepemanduan sendiri, saya memulai kepemanduan itu pada tahun 2012. Nah, kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai DPP Humas APGI atau Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia untuk periode tahun 2019-2022. Nah, untuk APGI sendiri itu sudah ada di seluruh Indonesia dengan jumlah personil atau keanggotaan aktif itu sekitar 1045 orang. Wow, banyak juga. Oke. Sekarang lagi banyak banget ya pembahasan berkaitan dengan keselamatan terus kecelakaan di pegunungan ya. Ya, betul. Saya sangat tepat nih untuk membahas ini dengan narasumber yang cukup baik dan update gitu ya berkaitan dengan pendakian gitu ya. Kira-kira teman-teman di pendakian ini mereka butuh masukan, mereka butuh perlindungan diri untuk mereka melakukan pendakian gitu ya, untuk sampai berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat gitu ya. Jadi kira-kira apa sih clue-cluenya untuk mereka ini, teman-teman pendaki gitu ya, bisa selamat dari berangkat sampai pulang gitu. Oke, ya jadi mungkin teman-teman tahu ya, secara umum pendakian baru dimulai nih. Setelah kita hampir tertidur 6 bulan lebih. Nah itu kayak euforia tuh, wah ternyata gunung udah mulai dibuka. Nah sayangnya dari beberapa rekan-rekan kita terkadang lalai atau kurang persiapan. Maka dari itu ada beberapa poin yang harus diperhitungkan atau direncanakan atau disiapkan. Yang pertama itu perencanaan perjalanan. Nah untuk perencanaan perjalanan sendiri itu sangat detail, harus sangat-sangat detail. Karena kenapa? Karena pertama, kita sudah lama tidak mendaki, artinya untuk kekebalan tubuh kita atau adaptasi tubuh kita itu harus dimulai dari nol lagi. Yang kedua, dengan adanya wabah COVID ini, otomatis kegiatan kita terutama olahraga juga berkurang. Jadi olahraga atau fisik itu harus yang diutamakan. Yang kedua, mungkin karena sudah lama kita lupa nih naruh alat-alat, jadi alat-alatnya itu entah kemana. Terus yang ketiga, pemilihan logistik atau perbekalan. Jadi kesimpulan untuk yang pertama itu kita benar harus melakukan perencanaan secara matang. Pertama itu tadi fisik, yang kedua itinerary atau waktu perjalanan, yang ketiga dia harus bisa memilih logistik. Logistik ini terbagi dua ya, logistik makanan dan logistik peralatan. Oke. Nah, poin kedua adalah kita harus belajar tentang penyakit-penyakit yang umum ada di gunung. Oke, karena beberapa waktu ini udah banyak kejadian atau kecelakaan ya. Yang terbaru ada di Lau, itu ada yang ada yang meninggal ditemukan di tebing. Terus ada juga yang kemarin di Cikura yang tersesat. Ada juga yang di Marapi. Banyaklah yang kejadian-kejadian yang sifatnya itu mungkin karena kurang persiapan, mungkin juga karena kecelakaan. Jadi yang kedua, kita harus tahu penyakit-penyakitnya, bagaimana nanti cara penanggulanginya. Karena seperti yang di Lau itu ada indikasi si korban ini kena hipotermia. Oh, hipotermia. Ya. Hipotermia itu seperti apa tuh, Bang, maksudnya? Hipotermia itu
standarnya itu atau secara definisinya garis besarnya itu adalah penurunan suhu tubuh, Bang. Oh, penurunan suhu tubuh ya? Ya, penurunan suhu Oke. tubuh itu jadi biasanya gejalanya itu pertama si korban ini akan merasa kedinginan. Yang kedua, dia akan kehilangan nafsu makan. Ya. Yang ketiga, dia biasanya pusing. Pusingnya itu pusing banget. Oke. Yang keempat, terakhir itu biasanya dia justru malah keadaan tubuh di dalam tubuhnya itu malah terasa panas. Nah, itu udah parah gejala lah. ya? Ya, itu udah parah lah gitu. Jadi kita nih terutama yang timnya itu harus benar tahu, Bang, gimana cara menanggulanginya, terus kira-kira obat apa aja yang harus kita siapkan, terus tindakan apa yang benar-benar yang harus kita ambil kalau misalnya nanti gejala tersebut terjadi. Oke. Berkaitan dengan keselamatan dan kecelakaan yang tadi di laut dan di tempat yang lain ya, itu kan pasti mempunyai standar lah ya. Kita sebagai manusia atau anak pendakian gitu ya, anak gunung gitu ya, itu pasti punya standar sih gitu. Tapi kalau standarnya itu kita sendiri gitu, oh saya biasanya begini gitu, itu boleh nggak sih? Sepertinya teman-teman APG itu mempunyai standar yang mempunyai sertifikasi khusus gitu untuk mereka melatih untuk memandu para pendaki gitu ya. Kira-kira ada nggak sih sertifikasi khusus untuk para teman-teman APG gitu? Ya, jadi untuk kita jadi anggota APG pun memang harus melalui sertifikasi yang tadi Bang Fahmi bilang. Nah, untuk sertifikasi itu kita ada sebutannya SKKNI. Nah, SKKNI itu standar kompetensi yang dikeluarkan atau yang berdasarkan standar nasional. Ya, untuk SKKNI sendiri itu ada 20 poin, Bang. 20 poin ya. Berarti saya sebagai pendaki harus mikirin 20 poin ini. Wow, ya. Tapi untuk keselamatan ya nggak apa-apa. Jadi 20 poin tersebut harus dimiliki oleh member-member dari APGI. Mulai dari perencanaan, konflik, terus mungkin ada insiden, sampai terakhir itu kayak kayak evaluasi lah. Itu sampai poin terakhir. Oh, berarti seorang pemimpin gitu ya, atau sweeper, pemimpin pendaki gitu ya, mereka harus punya standar sertifikasi. Atau mereka harus didampingi oleh teman-teman APGI gitu untuk melakukan pendakian gitu ya. Oke, sangat tertarik gitu karena mungkin mereka mikir kali ya, masalah biaya, masalah yang lain-lain gitu ya. Lebih baik mengeluarkan biaya atau keselamatan yang paling utama itu ya. Kira-kira menurut Pak Median gimana tuh? Ya, jadi kalau saya melanjutin ke 4 poin tadi ya Bang ya. Saya ulang, pertama itu perencanaan, yang kedua mengetahui penyakit-penyakit di gunung, yang ketiga itu kita merekomendasikan untuk teman-teman cari partner yang sudah sering mendaki. Ya, apabila tidak ada juga, yang terakhir itu kami menyarankan teman-teman mencari tour operator atau sewa guide. Ya, nah untuk sewa guide sebenarnya kita hanya merekomendasikan teman-teman API. Kenapa? Karena mereka tadi sudah ada standarisasinya. Sertifikasi ya? Betul. Kita untuk melalui sertifikasi tadi selain mereka harus punya pengalaman, mereka juga harus punya portofolio, dan mereka juga melalui ujian atau yang diuji oleh asesor. Oke. Nah, untuk APG sendiri kalau misalnya berjalan itu kita punya pemerataan standar. Tapi untuk tarif sendiri memang untuk saat ini kita belum bisa penyamaan ya. Tapi setidaknya kita punya controlling terhadap anggota-anggota kita sedang meng-guide. Oke. Berarti kalau misalkan saya melakukan pendakian, minta tolong Pak Median untuk mendampingi saya sebagai pemandu gunung ya, itu boleh saja ya? Boleh saja. Itu dan saya merasa nyaman kali ya? Pasti. Oke, karena memang sudah anggota APG itu memang harus mempunyai 20 poin standarisasi ya. Betul. Berarti untuk keselamatan saya sudah pikirkan bahwa itu menjaga diri saya di gunung gitu ya. Betul. Oke, berkaitan dengan masalah itu aja ya. Saya melihat ada beberapa pendaki gitu yang tidak mengerti terkait dengan kelestarian alam gitu ya, berkaitan dengan misalkan bunga edelweiss, terus satwa dan yang lain gitu ya. Salah satu contohnya adalah bunga edelweiss. Ya. Itu kan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu kan bunga edelweiss itu masuk kategori
bunga yang dilindungi ya. Betul. Oke. Menurut Pak Median ini sebagai anggota atau pengurus APGI gitu ya, bagaimana menyikapi dengan para pendaki yang mengambil bunga edelweiss itu gitu, padahal mereka tahu gitu, mereka pengen menikmati tentang gunung gitu. Oke, kalau pertama kalau saya pribadi ya, ketika saya guiding itu pasti kita akan briefing, kita akan beritahu peserta kita bahwa kalian tidak boleh mengambil sesuatu kecuali gambar, tidak boleh meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Artinya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu hanya boleh dilihat. Oke, dilihat aja ya. Dilihat aja atau difoto lah gitu, tidak boleh diambil. Kalau misalkan kan kita kedinginan nih, Ya. terus kita iseng gitu membakar kayu di gunung gitu kan, ada tuh kayu-kayu hutan gitu yang ibaratnya masih ada di pohon gitu, itu boleh nggak sih ditebang gitu? Kalau untuk aturan dari Taman Nasional itu jelas tidak boleh. Tidak boleh ya. Oke, berarti saya pastikan teman-teman pendaki berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 berkaitan dengan kita memetik atau merusak itu nggak boleh ya, itu dilarang gitu. Jadi poin yang terpenting adalah bagaimana kita merawat alam itu untuk menjadi alam itu menjadi lebih baik ya. Pada teman-teman APGI pasti sudah memberitahu ya. Betul. Bahwa kalian tidak boleh nih namanya membakar hutan, membakar pohon-pohonan yang memang itu hidup. Betul. Gitu. Terus buang sampah, banyak banget nih berkaitan dengan sampah nih. Kira-kira teman-teman APGI pada saat memandu para pendaki ini ke gunung ya, itu kira-kira beritahu nggak sih berkaitan dengan sampah itu? Baik, ya untuk masalah sampah itu pasti jadi concern kita, Bang. Konsen ya. Ya, karena apalagi kayak sampah sama plastik itu untuk mengurainya kan butuh waktu yang sangat lama ya. Okay. Ya, jadi biasanya itu kita sebagai guide itu nggak hanya cuma memberikan penunjukan arah ya, tapi juga kita mempersiapkan logistik, terutama konsumsi mereka. Nah, kita dari APGI itu selalu berusaha gimana caranya bikin menu makan yang tidak banyak meninggalkan sampah. Ya, mungkin kayak contoh kita bisa mengelola ayam gitu ya, ayam kita ungkep di rumah, terus jadi nanti di TKP tinggal di goreng atau dibakar gitu, kalau lebih efisiensi. Berarti memang meminimalisir sampah-sampah itu supaya tidak dibawa ke gunung. Betul. Karena pada saat orang lelah nggak mikirin lagi sampah gitu ya. Iya. Oke, berarti teman-teman APGI udah mempunyai standar itu ya, pastinya ya. Oke, ada hal yang berkaitan dengan realita. Apa sih pandangan-pandangan Pak Median gitu berkaitan dengan pendakian untuk sekarang gitu? Itu kan banyak kiranya mereka itu yang tidak memenuhi standar undang-undang, misalkan menerobos gunung gitu, itu kan bertentangan dengan undang-undang gitu ya. Kira-kira menurut Pak Median ini kedepannya supaya fleksibelnya kepada para pendaki ini bagaimana sih, untuk kira-kira Pak Median misalkan punya rancangan atau punya solusi gitu, sepertinya pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau menteri-menterinya juga bisa ngelihat gitu ya. Kira-kira ada nggak sih masukan-masukan untuk para pembuat kebijakan itu? Oke, kalau dari APGI terutama tentang kondisi new normal ya, Bang ya. Karena new normal ini sebenarnya kan segala kegiatan itu kita batasin ya, terutama dari jumlah orang, apalagi yang berkumpul-kumpul. Nah, untuk pendakian sendiri sebenarnya setiap gunung itu kan punya kuota, Bang. Nah, untuk kondisi ini normal itu kuotanya dipotong setengahnya atau 50%. 50%. Berarti kalau 100 ya 50 orang gitu ya. Tapi kenyataannya memang ya mungkin bisa kita lihat lah kurangnya pengawasan atau minimnya aturan atau apalah yang bikin kita gitu ya. bisa jadi yang akhirnya regulasi tersebut tidak terrealisasi. Nah, yang kita khawatirkan takutnya itu tempat jadi yang awalnya hanya sebagai tempat rekreasi bisa jadi carrier pembawa COVID takutnya. Ya, jadi harapan kami untuk pertama itu
regulasi pendaftaran itu lebih diperketat Bang. Oleh itu, betul. Ya, misalnya contoh ada di taman yang dekat ini ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Oke. ya. Untuk pendaftaran itu bisa menggunakan online. Online ya? Wah, Betul. jadi di handphone nggak usah lagi ke lokasi ya? Jadi Betul. dari handphone aja juga bisa ya? Benar. Oke. Jadi harapan kami semua tempat wisata gunung nggak hanya Taman Nasional itu menggunakan pendaftaran online. Jadi kita bisa mengontrol jumlah kuotanya yang pertama. Yang kedua melakukan pengawasan di lapangan Bang. Jadi benar-benar yang datang itu harus punya surat SIMAKSI atau surat izin yang awal tadi gitu Iya, kan. iya. Yang kedua misalnya kesehatan, pastikan kalau teman-teman pendaki itu sudah memenuhi standar kesehatan. Oke, berarti memang sudah cukup pengetahuan dan sertifikasi Pak Median cukup banyak lah ya. Oke, kira-kira Pak Median ini kan sudah sangat terkenal ya di dunia pendakian nih. Jadi kalau teman-teman saya kan dapat rekomendasi dari teman-teman saya juga gitu, orang yang mempunyai standarisasi yang cukup baik gitu ya. Kira-kira sudah berapa banyak gitu Pak Median ini melakukan pendakian gitu? Sepertinya udah kayak naik kendaraan umum ya. Kira-kira ada ratusan mungkin ya Bang? Mungkin ada ratusan, tapi mungkin berulang kali Bang ya di bidang yang beda. Oke. Jadi memang sebagai anggota APGI juga harus mempunyai standar pendakian juga ya? Betul Bang. Oke, itu minimal berapa tuh Ya. Pak Median? Jadi untuk APGI sendiri kita punya 3 level Bang. Oh, 3 level? 3 level. Wah, ini mengerikan nih saya. Oke. Ya, untuk level pertama itu ada level muda, Muda ya. level kedua level media, Nadia. level ketiga level ahli. Oh, ahli. Ya. Oke. Ini dibuktikan pertama itu dari jam terbang dia Bang. Ada jam terbang juga ya? Kayak pilot juga nih. Wah, standarisasinya mantap nih. Oke. Sederhananya misalnya mereka minimal muda itu harus pernah guiding 6 kali. Oh, 6 kali pendakian? Ya, kita bicara mengguiding ya Bang ya. Artinya dia pernah membawa orang. Oh, bukan membawa dirinya nih. Bukan, benar. Oke, berarti membawa sebagai pemandu lah ya. Betul. Oke, berarti 6 kali ya. Minimal 6 kali dibuktikan dengan adanya foto ataupun kayak dokumen SIMAKSI, betul. Oke. Berarti itu ya. Yang kedua apa tuh, Bang? Kedua ada level media. Madya. Ya, Oke, itu minimal 9 kali. Untuk level ahli minimal 12 kali. Oh, 12 kali. Ya. Jadi 12 kali dia mandu orang, mandu pendaki gitu untuk nyampe ke lokasi dan sampai selamat. Betul. Oke. Itu standar untuk jumlah kepemanduan. Pemanduan. Ada juga jumlah dari standar skill, Bang. Oh, skill. Ya, Ada lagi tuh. Ada lagi. Wow. Jadi, level media itu dia harus sudah bisa menguasai minimal kayak tali menali, Bang. Simpul. Jadi simpul macam-macam gitu ya. Ya, jadi setidaknya si level media ini pernah dia ke gunung-gunung yang teknikal gitu. Seperti mungkin kalau Abang pernah tahu Raung gitu. Oh ya. Gunung Parang. Oh, itu beda tuh. Beda. Dia harus sudah bisa ke level media. Yang terakhir itu level ahli, dia harus pernah punya kepemanduan di Gunung Es, Bang. Oh, Gunung Es. Gunung Es. Wow. Gokil. Jadi bener. Selain teknik di mungkin mountaineering kita sebutnya ya. Nah, dia juga harus punya teknik pegunungan es ketika untuk level ahli. Itu ahli itu. Itu ahli. Wow, gitu ya. Saya belum pernah nih untuk ke level ahli gitu. Tapi kalau untuk pendakian, alhamdulillah pernah lah gitu ya. Maupun berjuang gitu. Oke, berkaitan dengan pendakian, berkaitan dengan undang-undang, kira-kira kedepannya undang-undang berkaitan dengan lingkungan hidup, misalkan berkaitan dengan alam, itu harus diperbaruin nggak sih? Gitu, harus memang benar-benar jenisnya yang sekarang ya, harus yang memang benar-benar undang-undangnya melihat kehidupan yang terbaru gitu ya. Betul. Jadi harus ada peraturan yang dimana induknya itu harus dibuat secara undang-undang. Betul. Kayaknya kalau saya lihat undang-undang nomor 5 tahun 1990 itu ya. Iya. Coba saya bangin 1990 undang-undang itu. Tapi saya belum melihat sih. Mungkin ada turunannya peraturan menteri gitu ya, lingkungan hidup. Mungkin itu ya. Tapi sepertinya kita harus mendorong atau memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau DPR atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam undang-undang ini harus benar-benar didorong gitu ya. Betul. Untuk kelestarian lingkungan berkaitan dengan lingkungan hidup di alam gitu, di pegunungan gitu, jadi lebih nyaman gitu. Betul, Bang. Oke.
berarti saya sudah dapat poinnya bahwa pendakian itu harus mengikuti keselamatan pendakian dan mengikuti semua peraturan yang ada gitu ya. Oke, saya melihat dari tadi beberapa poin pendakian itu yang Pak Median lakukan itu sudah sangat-sangat levelnya cukup baik ya, cukup Apgi ini udah cukup memberikan saya informasi yang cukup baik gitu, bahwa kedepannya saya mungkin dipandu dengan teman-teman Apgi kali ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Oke. Jadi nanti kedepannya kira-kira Pak Median bisa bantu saya untuk dampingin saya gitu ya, untuk mandu supaya saya juga tidak terkecoh juga antara jalur yang boleh dilewati atau tidak gitu ya, karena itu harus diatur oleh undang-undang gitu ya. Kalau memang kita melewati jalur yang dilarang, terkadang ada binatang buas, Bang. Itu bagaimana kita menyikapinya tuh sebagai pemandu? Tahu-tahu ngelihat nih macan nih, wah, itu gimana tuh? Ya, kalau kebetulan gini ya Bang ya, kita yang pertama itu ketika si tamu minta, ayo dong temenin kita guiding gitu, atau booking kita lah bahasanya ya. Kita pasti melihat dulu gunung apa yang akan dilalui ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita pasti memilih jalur ya Bang ya. Nah, untuk pemilihan jalur biasanya itu jalur yang kita lalui itu tidak berseberangan atau tidak melewati jalur dari binatang buas. Ya. Itu memang ada kadang-kadang jalur itu. Ada. Jadi ada beberapa jalur yang memang itu jalurnya binatang buas. Jadi kita harus tahu titiknya di mana. Terus yang kedua, penanggulangannya seperti apa. Ya. Atau sederhananya kalau kita bicara binatang, nggak usah binatang buas dulu lah, tapi lumayan berbahaya gitu. Misalnya babi hutan atau monyet hutan ya. Mereka memang tidak semuanya yang menyerang manusia gitu kan. Tapi setidaknya mereka kalau lapar atau mencium makanan itu kadang-kadang merusak kayak tenda gitu. Bolong kan. Gitu. Iya, tenda bolong. Saya pernah dengar itu. Iya, apalagi kayak mungkin kayak tadi monyet ya, tiba-tiba dia datang ngambil barang kita gitu kan ya. Itu dari hal sepele yang kita harus pelajarin juga Bang. Jadi jangan sampai nanti ketika saya mungkin bawa tamu terus kehilangan handphone gara-gara handphone diambil monyet. Iya. Oke. Berarti cukup memberikan pesan ya bahwa kita memang harus hati-hati dalam itu ya. Soalnya yang pernah saya dengar itu binatang buas itu ada di, kalau nggak salah ya, di Gunung Kerinci. Betul. Sama di Argupuro, katanya ada ya di situ ya, baru-baru ini sih gitu. Tapi memang kira-kira saya dapat informasi juga tuh, mereka tuh malah ada binatang buas tuh refleksnya nggak cepat karena mengagetkan itu ya. Gitu. Jadi kira-kira memang udah tepat ya, mereka harus diam tenang, kejar binatang itu memang benar-benar pergi gitu ya, karena mereka pada dasarnya takut juga ya. Oke, jadi hal itu yang benar-benar kita harus pikirkan. Oke, dari poin yang tadi saya ambil dan saya telaah dari teman-teman Pak Median dan teman-teman Apgi lainnya, sangat membantu menurut saya. Jadi untuk teman-teman para pencinta gunung dan teman-teman yang suka naik gunung, saran saya memang harus lakukan pendampingan oleh teman-teman Apgi, karena teman-teman Apgi itu dilindungi oleh undang-undang karena sudah mempunyai sertifikasi dari grade 1 sampai grade 3, dan itu mempunyai level yang tidak sembarangan orang juga ya. Kalau saya sebagai pengacara, saya pasti sebelum masuk persidangan saya harus punya kartu anggota gitu untuk dampingin klien saya. Kalau Pak Median harus punya kartu Apgi dulu kali ya untuk dampingin ya gitu ya, karena mempunyai standar yang tinggi ya. Oke, saya rasa Pak Median, saya rasa cukup terkait dengan pengetahuan pendakian ini. Untuk teman-teman berkaitan dengan keselamatan dan yang lain-lain, itu cukup membantu kita, membantu teman-teman pendaki untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa terima kasih. Salam teman-teman Apgi supaya lebih meningkatkan kualitas untuk kedepannya baik. Oke, dari saya sekian untuk konten ini baik ke depannya dan berkembang ke depannya. Saya meminta kepada teman-teman dibantu untuk di subscribe, di komen, di like, dan jangan lupa di share kepada seluruh teman-teman para pendaki gunung di Indonesia.
Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.